saat ini kita terus menelisik ya jejak-jejak peradaban leluhur kita, menelisik dan menelusuri peradaban yang hilang di sebuah gundukan yang sangat misterius, penuh dengan artefak-artefak yang sangat mengagumkan. Coba kita ke sini ya. Selain kemudian banyak sekali bongkahan batu bata kuno, fragmen tembikar kuno ya, wadah-wadah air, wadah-wadah bejana-bejana kuno, ada gerabah-gerabah gitu ya. Di sini misalnya kita akan mendapatkan sebuah jejak-jejak ya yang identik dengan masa-masa yang sangat kuno dan sangat-sangat tua gitu ya. Ada beberapa, misalnya di sini ada beberapa batu bata yang berjajar 5 gitu ya, berjajar 5. Jadi mengingatkan kita pada pejabat tinggi yang ada di Majapahit yang dikenal dengan Sang Panca Ring Wilwatikta, yaitu Pate, Tumenggung, Demung, Kanuruhan dan Rangga. Ini merupakan pejabat eksekutif ya yang menjalankan perintah para raja. Yang kemudian selain kemudian batu bata yang 5 yang ketebalannya sekitar 3 cm era kerajaan Majapahit, ada juga semacam di sini ya, mirip seperti layak batu, namun ini sangat besar dan tebal. Namun memang bentuknya itu seperti layak batu ya. Bisa saja ini untuk memang membuat rujak ya, atau untuk melembutkan bumbu sambal, bisa saja ya, atau mungkin untuk kebutuhan magis dan sakral, macam untuk meletakkan sesaji. Nah ini juga bekas lumpang batu yang sudah pecah gitu ya, tinggal separuh atau lumpang pecah. Nah ini lumpang pecah mungkin juga menduduki tempat untuk menumbuk biji-bijian, dedaunan, rempah-rempah atau umbi-umbian pada masa lalu untuk kebutuhan akan makanan sehari-hari gitu ya. Ada juga ini bekas lumpang batu yang lagi ada batu gandek gitu ya, juga ada lumpang kecil. Kemudian lumpang kecil ini untuk persajian. Nah kalau ini itu pipisan teman-teman, jadi pipisan batu, jejak-jejak pipisan batu. Ini juga fungsinya ini profan, yaitu menghaluskan biji-bijian. Nah ini tapi saat ini memang bentuk-bentuk seperti ini sudah tidak digunakan lagi zaman sekarang ya. Batu batanya juga cukup banyak. Namun yang sangat menarik gitu ya, yang sangat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa legenda yang ada di masyarakat, cerita mistis pamali gitu ya, atau pengalaman-pengalaman mistis. Ada semacam kepercayaan masyarakat yang menganggap di atas bukit kecil yang sangat keramat ini ada makam bersinar, ada tokoh-tokoh leluhur sakti yang dimakamkan. Ya coba kita lihat ya, kita kunjungi makam-makam orang-orang sakti yang merupakan leluhur atau pembabat alas dari desa ini. Tepat di atas tinggi ini ya. Nah ini ternyata di sini ada sebuah 4 buah makam yang sangat keramat. Namun entah sebab apa ada 4 makam, masyarakat mengingatnya cuma 3 nama-nama yang diturunkan. Yang satunya ini sangat misterius. Yang kemungkinan yang satunya itu adalah semacam pusaka dari ketiganya ya, atau semacam ilmu sejati, atau kemudian pulung wahyu keprabon yang pernah dicari-cari oleh para pemimpin ya, yang dahulu-dahulu atau sekarang maupun yang akan datang. Coba kita lihat ya. Jadi kita sowan memasuki sebuah area makam yang sangat keramat gitu ya. Ternyata penuh dengan jejak-jejak kuno ya. Misalnya maesanya ini terbuat dari batu bata merah kuno ya, dan ini sangat panas ya, kondisinya itu memang benar-benar terik matahari yang sangat panas sekali. Jadi kita rahayu, semoga kemudian orang-orang yang dimakamkan di sini ya mendapatkan yang Siril Fatihah. Jadi masyarakat mengenalnya dari 4 makam ini yang diingat dalam ingatan masyarakat itu 3, yaitu Mbah Surodipo, Mbah Surobenco, dan Mbah Surodiman. Jadi keempat makam ini yang diingat itu 3. Sekali lagi ternyata leluhur dari desa ini itu adalah Mbah Surodipo, Mbah Surodiman, dan Mbah Surobenco. Ini sesuatu ingatan dan memori yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang masa lalu. Namun kemudian nama-nama ini sebenarnya masih menggunakan nama-nama lokal, bahkan masih menggunakan bahasa dan kata-kata Sangsekerta ya, itu Mbah Suro, dari kata Asura gitu ya, Suro ya. Saat ini juga bulan Suro, kebetulan gitu ya, skala besar itu Suro. Nah, kemungkinan memang dengan penggunaan nama-nama dengan orientasi makamnya itu arah selatan utara, seperti memang seorang muslim pada masanya atau pada umumnya gitu ya, yaitu orientasi makamnya itu adalah selatan utara. Berbeda dengan makam-makam Kapitayan, makam-makam Kabuyutan atau makam-makam kuno era
kuno ya, sebelum pengaruh agama Islam itu biasanya orientasinya adalah timur barat. Itu memang kita dapati di gunung-gunung, di beberapa daerah, di desa-desa ada banyak makam-makam yang berorientasi timur barat. Juga makam seperti ini memang makam sebelum Islam. Jadi menurut berita Mahuan dalam Yin Ye Seng Lang tahun 1430 Masehi gitu ya, itu diceritakan bahwasanya jadi para petinggi kerajaan Majapahit pada umumnya dan termasuk kemudian para raja itu dilaksanakan upacara ngaben. Tetapi masyarakat kota Majapahit pada umumnya, yaitu masyarakat secara luas, itu biasanya ahli waris gitu ya, itu kemudian menanyakan kepada orang tuanya yang mau atau hendak meninggal. Setelah meninggal nanti itu kepinginnya diapakan? Dingabenkah atau dibakarkah? Dikremasi ya? Atau kemudian dilarungkah di Sungai Berantas gitu ya? Ataukah kemudian dikubur di halaman rumah atau dikubur di tanah keluarga dan gitu. Jadi menurut berita Mahuan ini memang bagi teman-teman ya mungkin yang menganggap bahwasanya setiap orang kuno yang beragama Hindu Buddha selalu dikremasi, itu ternyata bagaimana secara faktual sampai saat ini jika kita lihat di Trunyan Pulau Bali itu banyak kemudian tengkorak-tengkorak di bawah pohon besar gitu ya, ada kemudian di gua-gua, ada di bukit-bukit atau kemudian di tebing-tebing. Tidak hanya kemudian upacara ngaben secara besar-besaran, memang dari kalangan kasta Brahmana atau kesatria gitu ya, kemungkinan ada keharusan ngaben ya, agar muksa, agar kemudian dari debu kembali ke debu, hilang tanpa jejak. Sehingga kemudian, tapi untuk masyarakat Waisa dan masyarakat Sudra hendaknya itu tidak harus kemudian di ngaben. Ada yang juga dimakamkan, ada juga yang kemudian dilarung di laut atau di sungai, ada juga yang memang dikremasi atau dimakamkan. Jadi sebagian besar memang dari teman-teman netizen ini memang sama juga seperti kita, belum tahu, namun kita juga menggunakan sumber historis karena Mahuan bersama Cengho waktu itu benar-benar datang ke Majapahit dan menulis semua catatan mengenai masyarakat, sosiologi, ekonomi, pasar, kehidupan istana, dan seluruh pemandangan yang dia lihat selama di ibu kota Trowulan, termasuk kehidupan masyarakatnya, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, semuanya dicatat secara detail dalam kitab Yin Ye Seng Lang tahun 1430 Masehi. Dan ini sesuatu yang patut juga kita pelajari. Artinya memang kemudian apakah di sini makam Muslim atau makam orang kuno pada umumnya, kita juga sangat misterius karena tidak ada tanda-tanda tersebut. Namun dari segi-segi makam boleh jadi ini adalah makam orang sakti, makam orang kuno, karena nama-nama tersebut itu belum menggunakan nama-nama atau embel-embel nama-nama Islam ya, atau yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi menggunakan nama orang Jawa, yaitu Surodipo, Surobenco, dan Surodiman. Ini juga menggunakan nama-nama lokal ya Majapahit. Dan selain kemudian tinggalan-tinggalan ini, jika kita lihat gitu ya, yang saat ini juga sebagian besar itu bukit-bukit ini sudah ditanami dengan pohon mangga yang sangat besar, sehingga di bawah akar pohon mangga ini kemungkinan juga banyak lagi struktur-struktur yang lebih tua dan lebih kuno, semacam tembok. Coba lagi di sisi yang lain, ini adalah bagian dari sebelah timur dari bukit ini, bukit kecil ini yang dulu juga ini penuh dengan pohon-pohon besar dan penuh dengan semak belukar, sebuah gundukan. Namun di dalamnya jika kita lihat ya, yang sudah diekskavasi oleh BPK Jatim atau Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, itu akan nampak sebuah struktur tertua atau struktur kuno era kerajaan Majapahit. Ada tembok yang ke arah selatan, ini ada tembok yang ke arah barat, dan ini ada jejak tembok yang ke arah timur, dan mungkin juga di sini ada tembok yang ke arah utara ya. Oh enggak, ternyata ini ada temboknya ini ke arah barat, selatan, dan timur, yang kemungkinan memang diduga ini adalah bagian dari pojok sebuah bangunan yang sangat megah, semacam jejak-jejak istana kuno gitu ya, yang tentunya sebagian besar ini sudah rusak atau sudah binasa karena dengan seiring dengan kemudian perkembangan lumbung pangan pada waktu itu, ada semacam pelita 1, pelita 2, banyak tanah-tanah yang harus ditanami untuk mencukupi swasembada pangan. Pada masa-masa lalu ada istilah swasembada, sehingga kemudian banyak sekali tanah-tanah yang sudah berubah menjadi pertanian. Namun untungnya ada makam keramat yang ada di atas ini, sehingga dengan adanya makam,
oleh masyarakat yang tidak berani untuk membongkar umumnya menjadi sebuah lahan pertanian, maka struktur kuno semacam istana-istana era kerajaan Majapahit masih bisa kita dapati, tidak kemudian rusak atau hilang binasa dan lenyap untuk selamanya. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari makam leluhur atau makam kuno yang kemudian bisa mempertahankan eksistensi dari situs kuno yang ada di bawahnya. Jadi teman-teman jangan ngegas dulu atau jangan marah-marah dulu. Kenapa situs candi atau istana pada masa kerajaan Majapahit jadi makam? Ada swasembada pada masa Orde Baru, ada replita 1, replita 2. Tanah-tanah harus menjadi lahan pertanian. Bayangkan kalau ini sudah menjadi sawah, ladang, dan tanah pertanian, hilang semua struktur batu bata yang ada di sini. Dengan adanya makam yang sangat bercahaya sekali, itu sehingga kemudian struktur istana yang ada di bawahnya ini masih terjaga dan bisa kita gali hingga saat ini. Ya, itu adalah salah satu manfaat dari keberadaan makam leluhur atau ekstensi dari makam-makam keramat yang ada di desa ini ya. Dan sebagian besar memang beberapa hari yang lalu memang sebagian besar lokasi bukit kecil dan makam keramat itu dieskavasi oleh pihak yang terkait ya. Ini akhirnya kemudian struktur yang juga semacam istana kuno atau bahkan rumah Patih Kacamata atau bahkan kompleks istana yang lebih luas ini kemudian pelan-pelan sedikit demi sedikit setahap demi setahap akan tersibak. Dan banyak sekali yang menyayangkan kalau Majapahit itu hanya legenda seperti orang-orang yang ada di Jakarta. Sayang sekali bahwasanya Majapahit itu hanya kemudian dongeng sebelum tidur saja. Coba kalian datang ke Trowulan mulai dari Pengabdian Klinterejo, Umitir, kemudian Suwato Sumpah, Gemekan, situs Kedaton ya, Sumur Upas dan lain sebagainya, lantai segi 6 Museum Trowulan akan bisa menyibak termasuk kolam segarangnya yang sangat luas tersebut. Ini merupakan jejak perkotaan era kerajaan Majapahit, sebuah situs perkotaan satu-satunya yang ada di Nusantara, dan ini merupakan sebuah situs yang sangat berharga gitu ya, dan semoga terus lestari dan bermanfaat.